Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dalam pelajaran matematika wajib kelas 11. Sini kita akan membahas tentang limit ya, limit. Di dalam matematika ada yang namanya perhitungan limit. Untuk konsep limit sendiri silahkan kalian baca LKS halaman 27, 28, 29. Ya. Di situ dijelaskan tentang pengertian dari limit. Ya. Sekilas saja dari katanya sendiri, limit itu artinya mendekati. Ya, limit itu artinya mendekati. Ya, mendekati batas ya. Contoh, saldo ATM saya sudah limit, berarti saldo ATM-nya sudah mendekati mau habis, ya kan? Kuota saya udah limit, berarti kuotanya sudah mau habis. Atau misalkan mobil ini adalah limited edition, berarti mobil ini terbatas, mendekati batas, mau habis gitu. Atau diproduksinya itu tidak banyak. Itu dari katanya itu berarti limit itu artinya apa? Mendekati. Ya. Mendekati. Silakan konsepnya kalian baca. Nah, nanti limit itu dalam matematika ada dua. Yang pertama, catat ya, di buku matematika catat, limit itu ada dua. Satu, limit tentu. Dua, limit tak tentu. Ya, jadi limit itu ada dua macam. Yang pertama, limit tentu. Yang kedua, limit tak tentu. Untuk limit yang tentu, kalian bisa buka contohnya di halaman 29 di bagian bawah. Ya, di bagian bawah. Situ ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Sini. Yes. Tentukan nilai limit berikut. A. Limit X mendekati 5. Nah, ini simbol limit seperti ini ya. Ini dibacanya X mendekati 5 dari fungsi 8 dikurangi 3X. B. Tentukan limit ya. X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat dikurangi 5X tambah 7. Yang C, limit X. Sebagai alternatif penyelesaiannya,
Kalian bisa lihat di sini ya. Yang nomor A tadi soalnya adalah limit X mendekati 5 dari fungsi 8 dikurangi 3X. Karena ini limit tentu ya. Jadi cara penyelesaiannya itu adalah dengan mensubstitusikan ya X-nya mendekati berapa. Ya, misalkan mendekati 5, berarti tinggal diganti X-nya menjadi 5. Jadi kalau limit tentu itu cara menyelesaikannya sama seperti fungsi ya. Cara menyelesaikannya itu sama seperti fungsi. Ya, sama seperti fungsi. Jadi tinggal mensubstitusikan saja nilai X-nya. Misalkan limit X mendekati 5, berarti tinggal diganti X-nya jadi 5. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan tadi fungsinya 8 dikurangi 3X ya. X-nya diganti 5. Jadi 8 dikurangi 3 kali 5 gitu. Sama dengan 8 min 3 dikali 5 jadi min 15. 8 dikurangi 15 sama dengan min 7. Yang kedua juga sama, yang B ya. Jadi tinggal diganti X-nya menjadi 2 sehingga dapat 2 kuadrat dikurangi 5 dikali 2 ditambah 7. 2 kuadratnya 4 min 5 dikali 2 min 10 plus 7 ya, sama plus 7 sama dengan 1. Nomor 3 X-nya diganti min 3 ya, sama seperti itu ya. Jadi tinggal diganti X-nya, diganti menjadi min 3 kuadrat min 3 plus min 3 plus 6 min 3 tambah 1 ya. Min 3 kuadrat sama dengan plus 9 ya, 9 plus kali min jadi min 3 ditambah 6 min 3 ditambah 1 jadi min 2. 12 dibagi min 2 jadi min 6. Nah seperti itu cara menyelesaikan limit yang tentu ya. Jadi tinggal diganti saja variabel pada fungsinya dengan limitnya ya. Kalau limitnya 5 berarti diganti X-nya 5. Kalau limitnya 2 berarti X-nya diganti 2. Kalau limitnya min 3 berarti X-nya diganti min 3. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Jadi sama seperti ya, sama seperti fungsi-fungsi biasa gitu. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi nih. Contoh lagi. Ini fungsinya ada 2 bagian ya. Fungsinya ya. Fungsi f-nya ada 2 bagian. Ya. Jadi terkadang fungsi itu seperti ini ya. Ya. Ada 2 bagian gitu. Bagian atas untuk X-nya lebih dari min 3. Yang bagian bawahnya untuk X-nya kurang dari min 3. Gitu. Jadi ada 2 bagian. Ya. Jadi ini fungsi fx-nya itu tergantung x-nya. Jadi kalau x-nya lebih dari min 3, lebih dari sama dengan min 3 atau min 3, min 2 ya, min 1, 0, 1, 2, 3 kan lebih dari min 3 semua tuh. Nah, pakainya yang ini fungsinya katanya. Gitu maksudnya. Kalau X-nya kurang dari min 3, jadi min 4, pokoknya kurang dari min 3 aja. Min 4, min 5, min 6, min 7 gitu kan, kurang dari min 3 tuh. Nah, maka fungsinya yang dipakai yang ini. Itu pengertian dari sebuah fungsi yang mempunyai 2 bagian seperti itu. Ngerti ya? Jadi tergantung X-nya. Kalau X-nya lebih dari min 3, lebih dari sama dengan min 3, maka pakainya yang ini.
Ya, termasuk min 3-nya karena ini sama dengan min 3, berarti min 3 juga pakai yang ini gitu. Kalau yang kurang dari min 3, maka pakai fungsi yang ini. Nah, kita diminta untuk tentukan nilai limit fungsinya sebagai berikut. Nah, yang A, X mendekati min 5, yang B, X mendekati min 3, yang C, X mendekati min 1. Nah, alternatif penyelesaiannya bisa diselesaikan seperti ini ya. Untuk yang A, X mendekati min 5. Min 5 itu kan apa? Kurang dari min 3 apa lebih dari min 3? Kurang dari min 3 kan? Nah, maka fungsinya yang dipakai adalah yang ini, 3X plus 5. Karenanya, ya, tuh, 3X plus 5 kan? Yang dipakai ini kan? Karena dia kurang dari min 3. Ya, jadi yang dipakai yang ini fungsinya. Oke, tinggal kalau sudah seperti ini, limit seperti ini, tinggal ganti X-nya jadi min 5 gitu ya. 3 kali min 5, min 15 plus 5, jadi min 10 gitu. Untuk yang B, X-nya mendekati min 3. Min 3 masih termasuk di sini kan, karena ini lebih besar sama dengan min 3, berarti kita masih memakai fungsi yang ini, X kuadrat. Coba di sini, tuh kan, ya kan, sama kan? Nah, seperti itu. Ya. Di sini jawabannya sama dengan min 5. Oke. Kemudian ini apa nih? Ini harusnya pakai yang ini ya. Yang kedua ya, jawabannya yang benar min 5 ini. Min 5. Yang ini dicoret nih. Ya. Karena mendekati min 3 itu, ini sama dengan min 3 itu di sini. Ya. Sini kan, pakainya yang ini. Jadi kita pakai fungsi yang ini, bukan yang 3X plus 5. Karena berdasarkan definisi untuk yang X sama dengan min 3 ya, ini kan ada sama dengannya nih. Sama dengan itu pakainya yang X kuadrat plus 4X min 2. Nah, jadi pakainya yang ini aja nih. Berarti jawabannya bukan tidak ada tapi min 5. Koreksi ya, ini LKS-nya kurang sesuai definisi. Ya. Jadi min 5 ya. Ya ini coret nih. Coret. Ya. Biar nggak bingung. Ya, biar nggak bingung seperti itu. Kemudian yang C itu kan X-nya mendekati min 1 ya. X-nya mendekati min 1. X-nya mendekati min 1. Kalau min 1 kan berarti lebih besar kan? Lebih besar dari min 3 kan? Min 3 kan utangnya 3. Utangnya banyak, berarti lebih besar min 1. Berarti kita pakai yang ini. Fungsinya adalah X kuadrat plus 4X min 2. Nah, ini kan? Tuh kan bener kan? Nah, tinggal dimasukkan nih X-nya min 1. Jadi ini min 1 kuadrat plus 4 dikali min 1, ya kan, min 2. Terus dihitung hasilnya apa? Min 5. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke limit yang tak tentu, halaman 34 ya. Halaman 34. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya limit itu ada 2. Kalau yang tadi dijelaskan tadi, contoh yang tadi tuh limit yang tentu gitu. Bilangannya itu tentu. Hasilnya itu tentu gitu. Ya, hasilnya itu tentu. Nah, sekarang kita membahas tentang limit yang tak tentu.
Kenapa bisa dinamakan limit tak tentu? Karena hasilnya itu tidak tentu. Ya. Contoh, ya ini fungsi hasilnya nih nggak tentu nih. Ya, ada fx, ya. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1. Nah, kalau f-nya 1, x-nya 1 dimasukkan ya, jadi 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 dikurangi 1, itu hasilnya 0 per 0. Ini adalah bentuk tidak tentu, ya. Ini adalah bentuk tidak tentu. Jadi kalau ada hasilnya itu 0 per 0, itu adalah tidak tentu. Ya. Coba saja di kalkulator kalian masukkan 0 dibagi 0. Itu error. Ya, kalkulatornya hasilnya adalah error. Nah, seperti itu. Nah, karenanya ada limit. Ya. Sebenarnya ini hasilnya berapa? Ya. Sebenarnya ini hasilnya berapa? Dengan limit atau mendekati, ya, maka kita akan mengetahui, ya, di x, ya, di x sama dengan 1 itu hasilnya berapa gitu. Sebenarnya ini nih hasilnya berapa? Nggak mungkin ya, ibaratnya kalau x-nya ada semua pas 1 kok jadi error gitu. Nah, itu adalah sebenarnya dalam perhitungan matematika itu tidak terima gitu. Kalau dalam perhitungan itu sesuatu yang tidak mungkin gitu. Semua nilai x kok ada hasilnya, misalkan ini ya 0 ada hasilnya. X-nya 0,5 ada hasilnya 1,5. 0,8 jika dimasukkan ke fungsi ada hasilnya 1,8 gitu. Kok pas 1 kok hasilnya kok error gitu. Contoh misalkan dimasukkan 2, misalkan x-nya 2, kalau dihitung hasilnya adalah 3. Dimasukkan 1,5 ada hasilnya 2,5. Dimasukkan 1,2 ada hasilnya 2,2. Kok pas dimasukkan 1 kok error gitu. Nah, itu dalam matematika itu tidak diterima gitu, tidak terima. Karenanya ada yang namanya konsep limit, ya. Jadi dengan tidak menerima itu para ahli matematika itu mencoba cara mendekatinya gitu. Kalau 1 dimasukkan hasilnya error kan, maka dicarilah angka-angka yang bukan 1 tapi mendekati 1 gitu. Misalkan didekati dari 0. Yang paling dekat dengan 1 kan 0 ya. Ya 0. 0 ada hasilnya 1. 0,5 dihitung ada hasilnya 1,5. 0,8 ada hasilnya 1,8. 0,9 ada hasilnya 1,9 gitu. 0,95 lebih dekat lagi nih ke 1. Ada hasilnya 1,95. Lebih dekat lagi ke 1, 0,99 ada hasilnya 1,99. Nah, berarti 1 itu hasilnya berapa? Gitu kan? Gitu. Udah ketebak kan? Nih, angkanya nih. Ini mendekati berapa nih? Mendekati 2. Iya kan? Jadi sebenarnya 1 itu hasilnya adalah 2. Ya, bukan error, tapi sebenarnya adalah 2. Ya, 0,9999 pasti hasilnya 1,9999 gitu. Nah, itu ujung-ujungnya nantinya akhirnya adalah 2. Jadi sebenarnya hasilnya adalah 2 gitu. Atau didekati dari kanan. Yang paling dekat dengan 1 itu adalah 2 kan. 2 ada hasilnya 3. 1,5 ada hasilnya 2,5. 1,2 ada hasilnya, 1,1 ada hasilnya. Terus sampai dengan yang
mendekati 1 itu masih ada hasilnya, tapi kok 1 kok nggak ada, hasilnya error. Nah, nggak bisa diterima. Maka kita lihat dari kanan mendekati angka berapa nih? Angka 2. Dari kiri mendekati angka 2, dari kanan mendekati angka 2, berarti sebenarnya 1 itu hasilnya adalah 2. Nah, itu ya. Itu adalah limit tak tentu. Jadi limit yang hasilnya itu error, ya, tak tentu. Maka dengan limit itu kita bisa mendekati dan mencari tahu hasilnya ya. Jadi itu fungsi dari limit itu seperti itu ya. Untuk mencegah nilai-nilai yang error, untuk mencegah nilai-nilai yang tidak tentu. Jadi diselidiki gitu, dari kiri diselidiki ya, dari kanan diselidiki sehingga nanti ketemu angka sebenarnya itu berapa gitu. Nah, itu kegunaan dari limit ya. Dari awal ya kita sudah membahas kalau yang pertama limit tentu itu mudah sekali ya dikerjakan karena tinggal disubstitusikan selesai. Nah, kalau yang disubstitusikan itu nggak selesai atau menghasilkan tak tentu, maka kita harus mencari pendekatannya, baik didekati dari sebelah kiri maupun didekati dari sebelah kanan, sehingga nanti akan ketemu hasilnya itu berapa. Itu. Atau kita bisa menggunakan alternatif penyelesaian ya untuk limit fungsi tak tentu ini. Ada dua ya, ada dua alternatif penyelesaian untuk limit tak tentu ini ya. Yang pertama ini kita perhatikan saja langsung ke contoh ya. Contoh dengan cara pemfaktoran ya. Jadi yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan limit tak tentu itu ya, menyelesaikan limit tak tentu itu adalah dengan cara pemfaktoran. Nah, coba perhatikan cara penyelesaian limit tak tentu dengan cara pemfaktoran. Ya, sekarang di sini kita coba selesaikan limit ini dengan substitusi dan ternyata hasilnya adalah sini tak tentu ya, tak tentu. Maka kita pakai cara pemfaktoran. Ya, cara pemfaktoran itu seperti kita memfaktorkan seperti ini ya, fungsi kuadrat itu ya. Fungsi kuadrat. Nah, ini ya diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Ini difaktorkan. Jadi sama dengan apa? X min 3 X dikali X plus 7 dibagi X min 3. Nah, ini X min 3, ini X min 3 ya, habis ya, dibagi jadi habis 1 ya kan. Jadi hasilnya adalah X plus 7. Nah, di sini kalau sudah difaktorkan maka tinggal dimasukkan ini. Ya, 3-nya ke sini. 3 plus 7. Jadi 3 plus 7 sama dengan 10. Jadi hasilnya 10. Nah, itu cara pemfaktoran ya. Cara pemfaktoran untuk menyelesaikan limit tak tentu gitu ya. Nah, ini juga limit tak tentu, maka diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Ini difaktorkan jadi X plus 2 X min 8. Yang penyebutnya difaktorkan menjadi X plus 2 dikali 2X min 1. Nah, kemudian ini dibagi habis ya. Jadi hasilnya X min 8, 2X min 1 gitu kan. Ya, tinggal dimasukkan. Ini limitnya mendekati min 2. Jadi min 2, min 8, 2 kali min 2, min 1 gitu kan. Jadi min 10 per min 5 sama dengan 2. Nah, seperti itu cara menyelesaikan limit tak tentu untuk yang pemfaktoran. Ada dua ya caranya. Yang keduanya itu dengan mengalihkan
akar sekawannya ya, dengan mengalihkan akar sekawannya. Perhatikan cara yang kedua. Cara yang kedua ya, itu dengan pengalian akar sekawan ya. Dengan pengalian akar sekawan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini ciri-cirinya itu ada akarnya gitu. Kalau tadi kan nggak ada ya, nggak ada akarnya ya. Jadi cukup dengan pemfaktoran saja. Kalau yang ada akarnya ini kita harus kalikan dulu dengan akar sekawannya, baru dengan difaktorkan gitu. Jadi dua kali dua langkah gitu kalau ada akarnya. Kalau yang nggak ada akarnya, cara menyelesaikan limit tertentu itu tinggal difaktorkan kayak tadi gitu, terus dicoret, dibagi habis gitu kan, terus dimasukkan, ada hasilnya kan, seperti itu ya. Ini coret ya kan, kemudian dimasukkan, terus ada hasilnya. Nah kalau yang ada bentuk akarnya, maka kita harus kalikan dulu dengan akar sekawannya ya, kalikan dulu dengan akar sekawannya. Ini ada dua contoh ya, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah ini penyelesaiannya ya. Oke, ini penyelesaiannya. Pertama tadi ada soalnya limit x mendekati 0 dari fungsinya x per 2 dikurangi akar 4 dikurangi x ya. Diselesaikan menjadi, nah ini dikalikan dulu dengan akar sekawannya ya kan. Akar sekawan itu tinggal ini yang bentuk akar ya, terus dihubungkan dengan tanda negatif, berarti akar sekawannya adalah bentuk akar yang sama, terus dihubungkan dengan positif gitu. Jadi dikalikan dengan akar sekawannya seperti ini ya. Kemudian dikali, yang pembilang dikali, yang penyebut dikali. Yang pembilang dikali ya, x dikali 2 ditambah akar 4 dikurangi x gitu kan. Yang pembilang, nah ini udah ada langsung hasilnya nih ya. Prosesnya gimana sih bisa dapat ini? Prosesnya adalah 2 kali 2, 4 ya kan. 2 kali plus 4 akar 4 dikurangi x, jadi plus 2 kan. Kemudian ini nih, min akar 4 dikurangi x kali 2, berarti min 2 gitu kan. Tadinya plus, yang tadi plus, terus yang ini min, jadi habis kan. Habis, jadi nggak ada hasilnya, 0 ya. Yang 2 kali ini yang plus sama yang min ini dikali 2, itu kalau digabungin jadi 0 ya, habis. Kemudian yang terakhir adalah min akar dikali plus akar gini ya, jadinya min 4 dikurangi x. Nah itu asal dari ini ya, ini udah langsung hasilnya nih ya. Jadi dikalikan satu-satu, 2 kali 2 berapa, kalau dijabarin tuh 2 dikali plus akar ini berapa, kemudian min akar ini dikali 2 berapa, kemudian yang terakhir min akar ini dikali plus akar ini jadi berapa, jadi ini. Nah ini nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah dikalikan dengan akar sekawan, maka ini apa nih, x 2, kemudian ini dikurangi 4. Ini kan min kali 4 jadi min 4, min kali min jadi plus x. 4 dikurangi 4 jadi apa? Habis kan? Jadinya adalah x gitu, plus x.
Jadi ini minnya dikalikan dulu ke dalam kurung ya, kalau dijabarin nih. Jadi min 4 min dikali min X jadi plus X. 4 dikurangi 4 nantinya kan jadi 0, jadinya plus X-nya aja nih, tinggal plus X-nya aja. Nah, kemudian ini kan ada perkalian, ini X, jadi dicoret-coret ya, dibagi habis, jadi tinggal ini hasilnya. Ya, karena X-nya dibagi habis nih, jadi tinggal ini. Kemudian dimasukin limitnya X, 0, mendekati 0. Berarti X-nya nih diganti 0. Nah, kalau udah dimasukin berarti limitnya hilang. Jadi tinggal ini. Ya, 4 kurangi 0 apa? 4. Akar 4 itu 2. 2 tambah 2 berapa? 4. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu cara menyelesaikan untuk yang ada akarnya ya, ada bentuk akarnya. Jadi dikalikan dulu dengan akar sekawan ya, kemudian sampai ada yang dibagi habis, coret ya, kemudian dimasukkan dan ada hasilnya. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Sama, ini juga ada akarnya ya. Akarnya sekarang ada di pembilangnya ya, ada di atasnya ya. Tapi sama aja caranya. Dengan dikalikan dulu dengan akar sekawan. Akar sekawannya apa? Tadinya min kan? Nih, akarnya min, jadi dikalikan dengan yang sama yang atas, tapi diganti plus. Nah, ini namanya akar sekawan gitu. Udah, tinggal dikalikan nih satu-satu. Caranya sama tadi. Dikali ini, terus ini kali ini, terus yang ini min kali 2 ya, terus min akar ini kali plus akar ini, hasilnya langsung ini ya. Jadi hasilnya adalah 4 terus dikurangi X min 3 ya, karena akar dikali akar itu hilang akarnya ya, jadi X min 3 ya, tapi ini min kali plus jadinya min, jadi min X dikurangi 3 gitu, dalam kurung X dikurangi 3 gitu ya, per gitu kan. Nah, ini difaktorkan jadi ini, kemudian dikalikan dengan ini ya. Nah, itu. Terus ini kalau digabungin jadi apa nih? Min kali X jadi min X, min kali min 3 jadi apa? Plus 3 ya. 4 ditambah 3 jadi 7 ya. 7 plus 7 ya. Terus minnya dikeluarkan lagi jadi min X dikurangi 7 itu per gitu kan, ini sama ya kayak di atas. Kemudian coret ya, ini ada sama nih, X min 7 tapi yang di atasnya min, jadi min 1 ya, min 1 per, nah ini udah dicoret, jadi tinggal ini. Kemudian ini hasilnya jadi seperti ini. Ini dimasukkan ya, limitnya dimasukkan ke X nya, jadinya seperti ini, 7 ditambah 7 dikali 2 ditambah akarnya, akar X dikurangi 3 jadi 7 dikurangi 3 sama dengan seperti ini. Hasilnya adalah min 1 per 56 ya. Mungkin itu aja yang dibahas pada pertemuan kali ini ya. Silakan uji kompetensinya kalian kerjakan ya sebagai tugas. Satu aja kali ya, 2 lah ya. Uji kompetensi 3 nomor 1 nih sama nomor 7 lah, udah 2 aja. Silakan kerjakan itu 2 soal itu sebagai tugas. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di grup atau di pribadi ya, silakan ditanyakan. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.